Baik pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di gedung DPR RI. Dalam waktu dekat, sidang paripurna akan segera dimulai, di mana Presiden nanti akan menyampaikan pidato kenegaraan dan juga menyampaikan rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Saat ini Presiden sudah memasuki ruang sidang bersama dengan kepala lembaga. Kita lihat bersama, Presiden dijemput oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Adapun penyampaian nota keuangan ini menjadi arah kebijakan pemerintah dalam 1 tahun ke depan. Dan sambil kita menunggu acara atau sidang paripurna ini dimulai, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Mas Firman. Mas Firman, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto ini menyampaikan keyakinannya soal pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4. Itu adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Nah, mungkin Mas Firman bisa menjelaskan lebih jelasnya seperti apa yang dimaksud oleh Presiden ini. Ya, jadi kan kalau dalam pasal 33 kan kekayaan bumi itu dikuasai dan dikelola oleh negara sebaik-baiknya untuk masyarakat. Dan kita tahu Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki banyak sekali sumber daya alam ya. Betul. Baik mineral maupun non-mineral gitu kan. Dan selama ini salah satu contohnya misalkan di sektor mineral kita kan hanya ekspor barang mentah gitu kan. Nah dalam beberapa tahun terakhir kita bisa kelola ini dengan lebih baik dan melalui proses hilirisasi sehingga kita bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dan saya kira ini juga yang Pak Presiden inginkan ke depan, bagaimana sumber daya alam kita ini bisa dikelola dengan lebih baik dengan menambahkan nilai tambah kepada sumber daya alam baik mineral maupun non-mineral. Nah, tapi yang kemudian saya kira juga disebutkan oleh Bapak Presiden dalam pidatonya tadi pagi gitu ya. Di sektor-sektor sumber daya alam kita ini tata kelolanya juga masih agak berantakan. Gitu ya. Di sektor sawit misalkan banyak sekali lahan-lahan sawit yang dikelola tanpa izin, bahkan masuk dalam kawasan hutan. Tentu ini kan akhirnya cost-nya menjadi sangat besar bagi negara, tapi juga masyarakat gitu ya. Dan ini yang kemudian Pak Presiden ingin perbaiki gitu ya. Jadi tata kelola sumber daya alam kita ini harus diperbaikin, presiden-presidennya diperbaikin dan segala macam, sehingga nanti manfaatnya bisa lebih besar dirasakan oleh masyarakat. Baik, selain sawit, komoditas apa lagi? Tadi saya kira Pak Presiden juga sampaikan ya, ada tambang dari yang kita ketahuin ada perusahaan-perusahaan juga yang mengelola tambangnya masuk di kawasan hutan tanpa izin. Nah ini tentunya sekali lagi akan merugikan tidak hanya negara tetapi juga masyarakat sekitar. Dan ini yang nanti akan diperbaiki Bapak Presiden sehingga nanti pengelolaannya bisa lebih bermanfaat, menghasilkan setinggi-tingginya kemakmuran bagi masyarakat. Berarti lebih ke sistem ya, memperbaiki sistem tata kemudian sejauh menambahkan nilai tambah juga kepada sumber daya alam yang selama ini kita kelola. Oke, lalu di ayat keempatnya itu kan juga mengatur penyelenggaraan perekonomian nasional. Ini berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Ini demokrasi ekonomi yang seperti apa yang dimaksud? Saya kira ini nanti tentu pengelolaan sumber daya alam ini harus dimaksimalkan sepenuhnya untuk masyarakat gitu ya. Nanti swasta bebas bisa mengelola gitu kan, tetapi ada bagian-bagian yang nanti bisa disumbangkan juga kepada masyarakat gitu kan. Salah satunya mungkin konsep di sawit gitu kan. Kita mengenal konsep inti dan plasma. Jadi kita bisa mengizinkan perusahaan swasta untuk bisa berkembang dengan besar gitu kan. Tetapi masyarakat-masyarakat di sekitar, para petani-petani kecil juga bisa menikmati dari hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut. Saya kira contoh pengelolaan inti plasma di sawit ini salah satu contoh bagaimana penerapan dari pasal 4 tadi ya, demokrasi ekonomi gitu kan. Terus beberapa kebijakan lainnya tentu pemerintah juga mengambil royalti, kemudian kita ada DHE sumber daya alam.
itu adalah cara-cara akhirnya bagaimana kita bisa memaksimalkan dan ini memastikan hasil dari sumber daya alam itu tersebar secara merata, bukan hanya pada kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat kecil gitu ya, para petani dan masyarakat yang ada di sekitar daerah sumber daya alam tersebut. Yang kadang-kadang yang mereka hanya menikmati cost-nya saja gitu. Tapi kan sebetulnya banyak juga ya tambang-tambang di daerah itu yang dikelola oleh masyarakat sendiri dan itu ilegal. Nah, apakah itu juga mau dibersihkan begitu? Tentu nanti pemerintah akan menertibkannya secara hati-hati gitu ya dan memastikan bahwa pengelolaannya kayak misalnya dalam sawit gitu ya, kita akan pastikan ketika itu adalah petani kecil, tentu kita tidak akan memberikan perlakuan yang sama dengan ketika itu perusahaan besar gitu kan. Jadi berlaku sama dengan mungkin di sektor perairan? Di laut dan segala macam saya kira sama nanti pendekatannya ya. Jadi kita pastikan hukum itu berjalan, segala sistem perizinan itu juga dipastikan diperbaikin gitu kan. Tetapi tentu kita akan pastikan semua, baik itu yang swasta yang besar maupun yang kecil juga bisa berjalan dengan baik ya kegiatan ekonominya. Oke, berarti penegakan hukum nanti juga akan ditingkatkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam 1 tahun ke depan ya, Mas Firman? Iya, dan saya kira dalam 10 bulan terakhir kan itu menjadi salah satu fokusnya Bapak Presiden Prabowo gitu kan. Ini baru mulai atau sebetulnya sudah berjalan, sudah punya catatannya, sudah punya listingannya ini Presiden tinggal eksekusi setelah pidato ini atau setelah 17 Agustus? Sudah berjalan saya kira penegakan hukumnya. Pak Presiden punya catatan-catatan gitu kan. Tadi di pidato pagi hari juga disampaikan beberapa catatan-catatannya. Nanti saya kira setelah pidato hari ini juga akan dieksekusi beberapanya. Oke, baik. Oke, saya mau balik ke pertanyaan yang soal efisiensi anggaran yang lewat Inpres nomor 1 tahun 2025. Ada 300 sekian T yang diharapkan juga bisa direalokasi ke hal-hal yang lebih memerlukan begitu ya. Pos-pos lainnya. Apakah nanti akan tidak mempengaruhi alokasi APBN 2026? Itu pasti akan mempengaruhi ya komposisi belanja APBN 2026. Di tahun 2025 Pak Presiden sudah melakukan efisiensi dan ini bukan budget cut ya, bukan pemotongan anggaran. Jadi artinya Pak Presiden memindahkan belanja dari pos-pos yang selama ini bahasanya tadi disebut sebagai sumber bancakan ke sesuatu yang sifatnya produktif dan langsung berdampak ke rakyat. Nah, komposisi yang sudah dilakukan di 2025 ini tentu akan dilanjutkan di 2026 tadi. Jadi pos-pos yang sudah kita identifikasi adalah pos-pos yang tidak efisien, pasti akan dikurangi dan dialihkan tadi ke program-program prioritas yang menjadi fokus utama dari Bapak Presiden. Dan saya kira ini penting ya efisiensi, karena saya suka analogikan ini ibarat berlari gitu kan. Selama ini kita mencapai pertumbuhan ekonomi 5% kan sambil terengah-engah gitu ya. Jadi ibaratnya kita lari 5 kilo gitu kan, tapi karena banyak lemak dalam tubuh gitu ya, gendut gitu kan, larinya sambil terengah-engah gitu kan. Nah, Pak Presiden ingin kita bisa tumbuh lebih cepat, lebih tinggi gitu ya, ke 6, 7, bahkan 8%. Artinya kita disuruh lari lebih jauh dengan kecepatan yang lebih tinggi gitu kan. Dan itu nggak akan bisa dilakukan ketika kita masih punya banyak lemak-lemak dalam tubuh kita kan. Nah, kita harus olahraga gitu kan, harus kurangi lemak kita, dan salah satunya ya efisiensi ini perlu dilakukan gitu kan. Nah, cuma kan kadang-kadang ketika kita mengurangi lemak gitu kan dengan melakukan olahraga dan bekerja keras, ada efek yang jangka pendek yang harus dirasakan gitu ya. Jadi ada transisi lah, pasti nanti akan ada sektor-sektor yang terkena dampak, tetapi dalam jangka menengah, dalam jangka panjang ini akan bagus buat ekonomi kita, terutama untuk bisa tumbuh di atas 5, 6, 7 atau bahkan 8%. Oke, artinya Pak Presiden ini menekankan ekonomi kerakyatan itu lebih bagus ya, atau gimana menurut Mas Firman? Saya kira kombinasi ya, jadi kan untuk APBN-nya Pak Presiden sangat memfokuskan untuk diarahkan kepada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Tetapi Pak Presiden juga mendorong untuk investasi bisa berjalan dengan lebih baik gitu ya. Dan kuncinya menurut kami, dan ini juga sudah disampaikan Pak Presiden dalam serasean ekonomi bulan April, adalah deregulasi.
Bagaimana perizinan-perizinan yang saat ini sangat ribet itu bisa disederhanakan, pertek-pertek, TKDN ini bisa dibikin lebih fleksibel, dan prosesnya sudah berjalan gitu kan. Dan ini kita pernah punya cerita sukses sebenarnya, Mbak Putri. Iya, gimana Di tahun 80-an, 1986 sampai 1996, kita tuh tumbuh rata-rata 7,8%. Pernah di beberapa tahun bahkan tumbuh sampai di atas 9%. Investasi tumbuh double digit, ada bahkan sampai di atas 20% gitu kan. Kuncinya ketika itu apa? Ya deregulasi. Jadi waktu itu ada Inpres nomor 4 tahun 85, di mana Pak Presiden Soeharto menginstruksikan berbagai deregulasi di berbagai bidang. Jadi waktu itu ada berbagai paket kebijakan, baik perdagangan, investasi, penerimaan, maupun perbankan gitu ya. Dan ini yang kemudian mampu mendorong investasi masuk Indonesia dengan sangat tinggi. Dan saya kira momennya juga mirip, dan ini adalah langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin mencapai pertumbuhan tadi sesuai dengan target Pak Presiden. Oke, jadi tidak hanya target ambisius, tapi ternyata kita pernah mencapai titik tertinggi itu, dan mungkin bisa dilakukan lagi dengan kondisi yang sama, bisa terulang lagi sejarah itu, begitu ya. Itu yang menjadi semangat Pak Prabowo saat ini. Iya. Oke.